Pada tahun 1664 suasana Kesultanan Buton masih dalam keadaan yang tidak tentram. Karena kritisnya keadaan, sampai-sampai sebelum pengangkatan La Simbata tidak ada kaum bangsawan yang bersedia mencalonkan diri untuk menjadi sultan. Akhirnya Saranawolio mengambil keputusan mencalonkan seorang bangsawan yang berasal dari Ternate yang sementara berada di Buton. Setelah mendengar rencana Saranawolio tersebut, barulah kaum bangsawan memajukan calon kepada Saranawolio. Calon yang dimajukan adalah La Simbata. Demikian proses pengangkatan La Simbata, sehingga pada saat beliau memulai tugasnya, keadaan Kesultanan Buton masih dalam keadaan yang tidak aman, baik yang menyangkut gangguan dari dalam kesultanan maupun gangguan dari luar seperti kolonial Belanda, Ternate, dan Kesultanan Gowa Makassar. Semua gangguan tersebut berawal jauh sebelum masa pemerintahan La Simbata, di mana pada tahun 1660, masa pemerintahan La Awu, Arung Palaka datang di Kesultanan Buton dan mendapat perlindungan dari Sultan Buton. Hal itulah yang membawa keinginan Makassar selalu memerangi Kesultanan Buton selama beberapa kali. Sehingga pada masa pemerintahan Sultan La Simbata keadaan itu masih berkelanjutan. Suatu waktu terjadi perang besar-besaran antara Belanda yang dipimpin oleh Spilman dengan Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Bontomaranu di Teluk Bau-Bau. Begitu sengitnya peperangan tersebut sehingga Makassar menderita kekalahan dan terpaksa diakhiri dengan perjanjian pada tanggal 4 Januari tahun 1667 di atas kapal pemburu Belanda yang bernama Muizenberg di dalam Teluk Bau-Bau. Isi perjanjian itu antara lain dinyatakan bahwa semua pasukan Makassar dengan segala persenjataannya, perahu-perahu, mesiu, emas dan perak yang merupakan kekayaan pasukan Makassar serta lain-lainnya dengan tidak ada kecualinya, diserahkan kepada Spilman sebagai pihak yang menang dalam perang. Perlu disampaikan bahwa Karaeng Bontomaranu tidak tertangkap dan lolos dari pengepungan armada Spilman. Serdadu Makassar yang ditawan sebanyak 400 orang dijadikan budak oleh Spilman, sedangkan sebanyak 5.500 orang lainnya oleh Spilman dibawa dan ditempatkan pada sebuah pulau dalam Teluk Bau-Bau, yaitu Liwutokidi, yang sekarang disebut Pulau Makassar. Spilman memerintahkan agar semua tawanan tersebut jangan diberi makan. Namun setelah Spilman meninggalkan Buton menuju Maluku, seluruh tawanan yang berada di Liwutokidi tersebut dibebaskan oleh Sultan La Simbata. Mereka diberi bantuan perbekalan serta tumpangan secukupnya sampai tiba ke negerinya masing-masing dengan selamat. Akan tetapi ada juga tawanan yang tidak mau lagi kembali ke negerinya. Mereka ingin tinggal menetap di Pulau Makassar, sehingga mereka meninggalkan keturunan sampai sekarang. Oleh karena itu, sebagian penduduk Pulau Makassar mempunyai dialek bahasa yang menyerupai dialek bahasa Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Januari tahun 1667 terjadi perjanjian antara Sultan Buton dengan Spilman, yang ditandatangani di atas kapal Der Tolen.
Isi perjanjian tersebut antara lain bahwa semua pohon cengkeh dan pala yang terdapat di pulau-pulau tukang besi terutama di Pulau Wangi-Wangi dan Kaledupa juga Pulau Binongko yang sedianya wilayah kekuasaan Kesultanan Buton menjadi daerah kekuasaan Company. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan pula bahwa Belanda harus membayar 100 keping ringgit perak setiap tahun kepada Kesultanan Buton sebagai ganti rugi dari semua pohon cengkeh dan pala yang sudah ditebang, disebut timpu pala. Demikian riwayat Lasimbata yang bergelar Sultan Adilil Rahim yang mengalami perjanjian dengan Belanda sebanyak 6 kali. Akhirnya pada tahun 1669, Sultan Lasimbata dilepaskan jabatannya oleh Saranawolio karena keadaan di dalam negeri tidak kunjung damai. Setelah lepas dari jabatannya, beliau tinggal menetap di kampung Lea-Lea yang sekarang disebut Kalia Lia. Saat beliau mangkat, beliau dimakamkan dalam benteng Keraton Buton.